Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أنقمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة. ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله. ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرة العلماء والقرماء وحضرة الجماعة Masjid Jami Al-Muhajirin, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mengawali, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya Masjid Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh, salehah, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki halal barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita atau warga yang tinggal di perumahan ini yang saat ini sakit, kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah. Al-hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada pagi subuh yang berbahagia ini kita akan ngaji satu ayat yang sangat pendek tapi didukung oleh ayat-ayat yang lainnya. Ayat ini merupakan anjuran untuk kita memperhatikan sesuatu yang menjadi mayoritas hobi kita, kesenangan kita, yaitu dalam surah Abasa ayat yang ke-24. Falyanzuril insanu
ila ta'ami falyanzur, maka seyogyanya memperhatikan al-insanu manusia ila ta'amihi, ke makanannya. Lah makan ini kan hobi kita ya. Apa-apa yuk ukurannya makan. Yasinan, tahlilan, kumpul-kumpul, tadarusan, sampai ada jamaah makan yono ya. Lah iya lo ngajinya karena jamaah makan ya ngajinya fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Ini sebentar lagi juga insya Allah makanan ada ya. Apa menu pagi ini? Es. Dalam Islam kita dalam makan, minum alias berkonsumsi itu ada 3 aturan pokok. Yang pertama halal. Dalam ayat ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas, yang menjadi hitop ayat ini adalah manusia. Kebetulan yang hadir subuh ini insya Allah manusia semua ya. Nah, kalau bukan manusia terserah mau makan apa aja terserah. Yang menjadi hitop ayat ini tidak spesifik ya ayyuhalladzina amanu, enggak, tapi mencakup ya ayyuhan nas, lebih umum. Kulu, perintah Quran ini, makanlah. Mau dicontohin makanannya belum ada ya, sebentar aja ya. Perintah Quran kulu ini sigot atau bentuk fi'il amar untuk jamak, untuk semua orang, untuk banyak orang. Kulu, makanlah kalian semua. Berarti kalau ada apa-apa kok ukurannya makan, ya nggak salah, ukurannya nyuruh makan. Ngadeng kalau sini main, ada makanan nggak? Asal ada makanan capcus jalan. Perintahnya memang makan. Cuman ukuran yang pertama dalam Islam itu halalan. Halal. Lah, kalau makanan halal, minuman halal itu ukurannya ajaran agama. Lah dalam Islam semua makanan, semua minuman asalnya halal kecuali minuman belum, bukan makanan. Pada dasarnya semua makanan itu halal kecuali ada nas atau ayat Quran, nas hadis yang mengharamkan makanan tersebut. Pada dasarnya semuanya halal kecuali memang ada ayatnya, memang ada hadisnya yang menyatakan bahwa makanan itu haram. Misalnya ada beberapa ayat Quran yang redaksinya itu mirip banget, yang menjelaskan beberapa benda atau makanan yang tidak boleh dimakan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 173 itu innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalau dalam surah An-Nahl lafadz bihinya di belakang. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kalau tadi bihnya di depan, kalau ini di belakang. Kalau belajar ulumul Quran, setiap ada perubahan pasti ada perubahan makna. Kemudian ada ayat yang lain yang mirip juga, yang tentang yang diharamkan oleh Allah itu tadi dalam surah Al-Maidah, bahwa sesungguhnya di situ ada innama, huruf hasr, bahwasanya yang diharamkan dalam Al-Quran itu oleh Allah untuk kita semua yang pertama al-maitah, bangkai.
Bangkai itu definisinya hewan yang mati dengan sendirinya atau mati disembelih tapi nyembelihnya salah. Maka orang menyembelih hewan itu bisa menyebabkan orang makan halal, tapi juga bisa menyebabkan orang makan haram. Lah iya, kalau yang disembelih ayam, kalau motongnya salah kerugian paling-paling 100.000 ya. Kalau ayam negeri malah nggak nyampe ya. Loh, kalau yang disembelih sapi limusin yang gede gitu. Wok, pisaunya nggak mempan. Ganti. Wok, nggak mempan. Giliran nggak mempan, kemudian yang motong ganti yang udah ngos-ngosan. Wah, akhirnya capek. Nggak mati-mati, ketok. Mati sapi, haram. Resikonya besar, makanya harusnya tukang potong itu gajinya gede. Kok hahu-hahu? Lah ya kan harusnya, karena berisiko loh ini. Makanya tukang potong tuh harusnya gajinya gede, minimal lo satu sapi ya 1 juta gitu ya. Kok ketawa itu? Lah iya kan karena resikonya gede, sama kayak imam itu kan resikonya gede. Imam Masjidil Haram itu gajinya lebih besar dari gaji presiden karena nanggung jamaah yang segitu banyak. Kalau Imam Al-Muhajirin ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah lah pokoknya. Lah, hewan yang disembelih dengan cara yang keliru, maka hewan tersebut walaupun disembelih tetap dihukumi haram. Ini saya pernah lihat, ya moga-moga penglihatan saya yang salah malah. Di pasar, mungkin Pak Ustadz Gohar lebih pengalaman. Orang motong ayam itu kan sendirian. Ini pala dipegang begini pakai cutter, shred, langsung dilempar ke itu loh, kayak drum gitu loh. Nah kan ya, pernah lihat ya. Lah, ketika saya ngelihat itu, langsung di pikiran saya itu terbayang begini. Itu ayam matinya karena disembelih atau mati karena masuk mesin itu. Kalau dulu, setahu saya kalau di kampung dulu ya, itu kalau motong ayam kan ditaruh gitu ya. Kalau udah kadang pakai kaki, kadang pakai tangan, kalau udah bener-bener nggak gerak, baru itu diolah lah pokoknya. Lah ini kan begitu, shred langsung dimasukin ke mesin itu. Cuman saya pernah nanya ke tukang ayam, nggak semuanya begitu kok Pak. Ada yang shred ditaruh di keranjang dulu, habis itu baru dimasukin ke mesin itu. Lah ini yang benar, kalau yang langsung dimasukin ke mesin itu matinya karena disembelih atau karena masuk mesin. Lah ayam negeri itu kan punya penyakit jantung Pak. Lah coba loh yang punya ayam negeri kagetin mati. Banyakan minum obat. Orang kalau banyakan minum obat ya punya penyakit jantung, kaget mati. Lah kalau ayam kampung Pak sehat. Kita kejar-kejar, kita tembok sendal, kita udah ngos-ngosan dia masih lari. Lah kalau ayam negeri, lah kalau seandainya itu memang benar matinya karena masuk ke mesin itu, maka ayam itu hukumnya bangkai. Matinya bukan karena disembelih, tapi karena masuk mesin. Lah terus gimana? Wong kita tiap hari wong yo konsumsi ayam, soto ayam, mie ayam, tiap hari. Lah terus kalau kayak gitu gimana? Wong, ayo saya pernah lihat juga ada orang yang ihtiyat. Ya saya kenal orangnya. Itu kalau dia beli ayam yang hidup, ya yang nyembelih tukangnya cuman dia ngeliatin. Lah itu kalau beli utuh. Lah kita belinya cuman sayap sama ceker. Lah kok minta disembelihin utuh, ya diketok sama tukang ayamnya kita. Lah kayak begitu ya udah. Apalagi kadang daging yang sudah dikaleng itu kan impor Pak, dari negara-negara yang kadang mayoritas bukan muslim, entah dari Australia atau dari mana. Lah kita yo berhusnudzon, berprasangka baik bahwa daging yang kita konsumsi ini halal, bahwa tukang sembelih itu ya kita berhusnudzon dia juga tahu aturannya, tahu tata caranya. Lah kalau kita nggak yakin ya tadi
beli sendiri. Nah iya lah, sementara kita yo kalau beli utuh ya alhamdulillah, tukang ayamnya seneng. Lah beli cuman palak doang ya nggak boleh. Bangkai yang pertama. Kemudian yang kedua wadam, yang jelas qat'i dalilnya haram darah. Ini dulu saya pernah lihat langsung Pak, tapi udah lama kejadian, sekitar tahun 2012. Itu di depan masjid ketika bulan Ramadan. Itu ada, mohon maaf kalau ada yang punya saudara atau teman jualan sate kikil yang dipikul Pak. Ya di Priok dulu kan banyak kan itu kan. Lah anak saya itu lari-lari, itu ada baskom ditutupin selampek, sama anak saya ditarik sambil lari. Lah di dalam itu saya ngelihat kotak warna coklat, pikir saya dulu tahu bacem. Begitu saya tanya ke abangnya, bang itu apaan? Marus. Bahasa di kampung saya dulu kan bukan marus Pak, dideh nyebut. Alhamdulillah, itu kopi berapa saset itu? Apa tadi cerita apa lupa gara-gara kopi. Marus. Di kampung saya dulu namanya bukan marus Pak, dideh. Lah saya nanya, marus itu apa Bang? Abang itu bilang, ini Pak darah dibekuin kemudian diolah. Oh darah. Lah ini kan jelas keharamannya Pak, tidak diperselisihkan oleh para ulama. Haram wong qat'i dalil Qur'annya haram. Terus kadang kalau kita masak ayam atau beli ayam juga kalau ngolahnya nggak matang, itu kadang di dalam kan masih ada ya. Itu lanjut dimakan apa dikasih kucing? Wah, kasih kucing sayang ya. Buang Pak kalau memang ada darahnya, kalau memang masih ada darahnya. Lah Islam melarang pasti ada efek negatif yang ditimbulkan oleh sesuatu yang diharamkan oleh Islam itu. Kemudian yang ketiga walahmal khinzir. Yang sopan celeng apa babi? B2 agak sopan ya. Kalau celeng kan yang di hitam ya, yang di hutan ya. Kalau babi kan yang dipiara itu ya. Apa sama aja? Teks Qur'annya lahmal khinzir, daging babi. Berarti kulitnya haram nggak? Loh, jangan kelawan Qur'an loh. Quran itu tulisannya lahmal khinzir, daging babi. Kulitnya? Loh kok sama? Wong yang disebut dagingnya kok yang diharamkan kok bukan babinya kok. Lah inilah perlunya belajar ilmu tafsir, belajar ilmu usul ya begini. Kalau ia memahami hanya teks Qur'annya, oh berarti yang haram cuma daging babi, kulitnya. Loh, mulai fatwa baru kan? Iya bahaya. Makanya dulu ada ucapan orang ngaji nggak ada guru maka gurunya. Pernah dengar ya? Ya begini nih. Kita lanjut dikit. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Jadi dalam ayat ini kayak-kayaknya yang haram itu cuma 4. Bangkai, darah, daging babi, daging loh ya. Kulit nanti bahasanya. Terus apa yang disembelih bukan karena Allah. Seakan-akan yang haram cuma 4. Lah ini dulu pernah ada salah satu majelis taklim. Memang majelis taklim itu berdiri di kalangan masyarakat awam. Ya bagus sih, banyak semenjak majelis taklim itu berdiri banyak orang pada ngaji. Tetapi ustadznya itu terburu-buru menyimpulkan, membuat fatwa hanya membaca tekstual Qur'annya. Sehingga ia mengatakan bahwa yang diharamkan Quran cuma 4. Bangkai, darah, daging babi, yang disembelih bukan karena Allah. Kemudian dia membuat kesimpulan berarti selain 4 ini halal.
Lah kemudian ada jamaahnya yang nanya, kalau cindil Pak Ustadz, tahu cindil Pak? Anak tikus yang matanya belum melek ini. Kalau dulu di kampung kalau ada orang kerja bakti nurunin genteng atau apa, kalau ada itu langsung ditelen. Konon katanya buat obat. Bener ya? Buat stamina. Pernah Pak? Lah ketika ada jamaah yang nanya begitu, kalau cindil Pak Ustadz, kemudian ustadznya bilang, cindil masuk 4 ini enggak? Enggak, berarti wes sampean dijawab bukan saya loh ya. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan, ada jamaahnya yang nyeletuk, kalau anjing Pak Ustadz, anjing masuk 4 ini enggak? Berarti oh ya, timbul fatwa baru. Anjing masuk 4 ini enggak? Enggak ya. Berarti inilah kalau cuman baca tekstual Quran seakan-akan yang haram cuma 4 itu tadi, berarti yang lain saya gak ngomong sampean ini lanjut. Lah makanya hukum Quran itu kan ada hukum Islam itu yang paling tertinggi, paling mendasar adalah Quran. Kemudian setelah Quran ada enggak penjelasan dari hadis. Lah kemudian dalam hadis kan mulai banyak dijelaskan kriteria yang diharamkan oleh Allah. Di antaranya binatang yang menjijikkan. Lah menjijikkan itu antara satu orang dengan orang lain kan beda kan. Kalau di kampung saya dulu yang pernah terjadi perdebatan itu ungker. Ungker apa Pak Ustaz? Ungker tahu Pak Ustaz ya? Yang ulet yang di daun jati loh. Ntar endong ya. Kalau kampung saya nyebutnya ungker. Lah ungker itu hukumnya apa? Lah kalau bagi yang kalau melihatnya jijik haram. Yang enggak jijik ya kan? Hadisnya hanya memberikan garis besarnya saja, tapi tidak memperinci satu persatu hewannya apa enggak. Berarti tinggal kita kemudian yang diharamkan lagi apabila ada binatang yang bisa hidup di 2 alam. Hidup itu bukan hanya sekedar hidup loh Pak, hidup berkembang biak. Lah kalau sekedar hidup, ikan ditaruh ya hidup, cuman bertahan lama. Berapa lama dia hidup kan? Ikan loh, taruh di daratan, hidup kan? Hidup, tapi paling hanya berapa menit kan? Mati. Apakah itu yang dimaksud? Ya bukan. Adalah hewan yang bisa berkembang biak di 2 alam. Di daratan bisa, di air yo bisa. Lah ini kan tugasnya para ilmuwan kan, yang mempelajari ilmu biologi kan ya. Makanya ilmu itu saling keterkaitan begini. Seorang ulama nggak akan bisa berfatwa sebelum ada penelitian bahwa hewan ini bisa berkembang biak di darat maupun di laut. Di air maksudnya. Kodok-kodok itu. Oh, enak ya? Oh. Kodok. Itu kan harus diteliti kan. Oh iya, kodok kalau di air oke hidup, kalau di darat bisa hidup enggak? Berkembang biak loh Pak, maksudnya orang kok hidup tok. Lah kalau sekedar hidup, mujair taruhnya hidup. Tapi kan paling banter 10 menit kan? 10 menit mati kan? Bukan itu maksudnya. Maksudnya hidup itu berkembang biak. Lah dalam hadis itu hanya memberikan garis besarnya. Kemudian kan ada ijma, ada qiyas, terus itu urutan hukum Islam. Lah kalau kita disuguhi makanan, kalau dalam hadis kok kita ragu kehalalannya, tuntunan Rasulullah dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan kita yang ragu hukum dari makanan yang akan kita makan. Pilih makanan yang kita yakin halalnya. Sejenis pitik, rajungan, apalagi yuyu, empet, wideng ya. Kalau orang pesisir mah tahulah begitu-begitu ya. Wes pokoknya saudara-saudaranya wala alihi wasahbihi ajmain. Lah yang itu kan
Dalam Quran, dalam hadis kan tidak disebutkan teks langsung kan. Lah kalau sesuatu yang tidak disebutkan teks langsung atau dalam bahasa usul namanya nas qat'i, pasti sampai kiamat kurang 2 jam pasti akan timbul pro kontra. Kepiting ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Kalau saya ditanya enak, Palwi ya. Ayo kan? Lah iya, bagi yang nggak doyan juga enak. Jadi patokan pertama yang kita konsumsi itu halal. Kalau halal ukurannya Quran, hadis, ijma dan seterusnya. Yang kedua, prinsip konsumsi dalam Islam itu thayyiban. Tadi ayatnya kan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyiban itu ukurannya bukan Quran, bukan hadis, Pak. Ukurannya badan kita masing-masing. Lah kalau habis makan udang kok sininya ini nih loh, ini buat nengok susah. Oh berarti tidak thayyiban, jangan dimakan, buat yang lain aja. Ya biar enak, tapi kan tidak thayyiban. Ukurannya Islam itu kan halalan thayyiban. Ini bapak-bapak yang doyan makan bakso kalau nggak ada sambal nggak enak. Sambal thayyiban, tapi buat saya nggak thayyiban. Makanya yo biar kata orang, wah makan bakso nggak ada sambal nggak enak. Kata saya kalau ada sambal malah nggak enak. Makanya thayyiban itu ukurannya bukan Quran, bukan hadis, masing-masing badan kita, Pak. Thayyiban, jeroan, enak ya jeroan ya. Wah apalagi di shop itu ya. Wah sama daging aslinya mah enakan jeroan. Bagi yang masih muda-muda kayak Gus Gembor ya, thayyiban asli. Nah, kalau buat Pak Ustadz ya. Makanya thayyiban itu ukurannya bukan Quran, bukan hadis, Pak. Badan kita masing-masing gitu. Kalau kita makan kok ada yang dirasa, jangan dilanjutin, udah berubah haram itu. Walaupun awalnya halal. Pak Yoko coba suruh makan kacang. Haram Pak Yoko kacang. Bagi Pak Yoko, bagi saya halalan ya thayyiban. Enak. Makanya thayyiban itu badan kita masing-masing. Beda-beda, maka hukum Islam dalam hal ini kalau thayyiban itu tidak bisa dipukul rata. Biar kata dokter itu rokok katanya bikin penyakit paru-paru. Tapi kata saya yang enggak rokok penyakitnya malah rupa-rupa. Lah rokok itu ukurannya yo tadi. Makanya kalau ada yang berfatwa haram katanya menimbulkan penyakit, kenapa gula enggak difatwakan haram? Ya kenapa gula enggak difatwakan haram? Kenapa yang difatwain rokok? Ya Pak Alwi ya. Iya, makanya kalau ada yang berfatwa rokok haram bisa lawan. Wong saya rokok. Iya. Lah kalau memang bilangnya katanya rokok itu menyebabkan penyakit, apa gula enggak menyebabkan penyakit? Sama kan ya? Iya. Lah kenapa enggak ada yang berani menfatwakan gula itu haram? Makanya thayyiban itu termasuk macam-macam makanan lah, ukurannya badan kita masing-masing. Yang ketiga, wong makanan udah siap kok. Wong tadi perintah Qurannya suruh makan, masuk ngaji terus ya. Ya Pak Ustadz ya. Yuk perintah Quran tadi kan ayat yang saya bacakan kulu makanlah. Lah kalau makanannya udah ada nunggu apa? Yang ketiga, wala kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Patokan yang ketiga nih Pak. Jangan berlebihan. Walaupun halal, walaupun thayyiban, kalau berlebihan berubah jadi haram. Ini loh ini katanya ya halalan ya thayyiban. Tapi coba kalau diminum sendiri, iya kan? Iya. Ini termasuk tusrifu enggak Pak ini Pak? Ini termasuk tusrifu apa enggak ini? Wah, Pak Ustadz,
Kalau Pak Ustadz udah biasa, ya enggak. Untuk 1000 itu kan ukurannya juga sama, beda-beda. Lah kalau model Pak Ustadz tuh segini ya enggak tuh 1000 lah ya. Nah iya. Kalau saya ya tuh 1000 ini. Jangan berlebihan. Biar halal, biar baik. Kalau berlebihan ya timbulnya tidak baik. Apa aja dah. Segala sesuatu kalau berlebihan pasti yo enggak baik. Apalagi nikmatnya dunia ini kan relatif. Yang paling enak menurut kita makanan itu apa? Apa Pak Ustaz? Yang paling enak itu apa Gus Gembor? Sop iga. Enak itu kalau semangkok. 2 mangkok masih enak lah ya. 3 mangkok? 4 mangkok? Iya makanya Islam itu udah mengatur sedemikian rupa dalam kita berkonsumsi. Aturan pokoknya halal dulu. Setelah halal baik nggak buat badan kita. Setelah itu ukurannya lah, ukurannya juga beda-beda. Ada yang tangki mio ya cukup 3 liter. Ada yang thunder ya 15 liter. Lah kita ini kan ada yang model mio, ada model thunder. Lah iya. Lah kalau model thunder kok diisi mio ya masih keroncongan. Lah makanya ya tidak bisa dipukul rata, nggak bisa. Ya wis. Wong lah ya Pak Ustaz ya. Iya. Ya, kita kan paling tahu tangki kita ini ukurannya ukuran apa? Ukuran mio apa thunder? Lah kalau ukuran thunder kok makan nambah, ya biarin mau memang ukurannya thunder kok. Orang-orang 1 mangkok dia 5 mangkok, ya ben. Wong memang ukurannya iya thunder. Maka ukuran yang ketiga dalam kita berkonsumsi itu wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka dengan yang berlebihan. Kemudian yang terakhir ini sebagai tambahan dari poin yang yang ketiga, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan menyia-nyiakan makanan. Karena menyia-nyiakan atau mubadzir itu temannya setan. Ini jangan dimaknai keliru loh Pak. Ini pernah terjadi, asli pernah nyata terjadi. Waktu saya masih tinggal di Priok, selesai membagikan zakat fitrah, ada yang nganterin saat lontong apa itu di sayur, kemudian ada tetelan itu jeroannya. Nah kemudian saya ngambil semangkok styrofoam, saya bawa pulang. Lah ada marbot masjid, dia bilang alasannya daripada mubadzir. Kemudian itu sepanci kecil lunas. Begitu lunas, paginya langsung cespleng Pak. Dia mau Bilal nggak bisa berdiri. Ya sampai sekarang itu jalannya agak bongkok Pak. Belum bisa pulih padahal udah ada kali 10 tahun yang lalu. Itu salah memaknai ayat tadi. Dia bilang, Mas kenapa dia bisik? Daripada mubadzir Pak Ustaz. Nah kayak kita nggak punya tetangga ya. Bilangnya daripada mubadzir langsung dimakan, kerasa enak kan, sayur nangka apa-apa pokoknya ada tetelannya jeroannya apa? Jeruan. Enak ya. Paginya langsung. Itu gara-gara tadi itu berlebihan. Salah kayaknya 2 ayat ini kayaknya kan berbeda kan. Yang satu nggak boleh berlebihan, yang satu nggak boleh mubadzir. Lah kalau ada makanan masih ada, apa ya dari alasan daripada mubadzir langsung kemudian dihabisin? Ya enggak. Wong kita hidup enggak sendiri. Kita hidup ada tetangga, ada teman, ada siapa. Kalau memang ini ya bagikan ke tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Kasihan makanannya udah nungguin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal